Warkop Gridiron Podcast and Level Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Joey and here's with my co-host Mas Prot dan Oka. Kita ketemu langsung. Aneh. Bukan layar Bukan monitor, lihat layar. bukan di media rekaman kita gitu ya. Kok depan gue bukan Audacity? Gua gak usah dealing sama internet yang sucks kali ini. Karena ini yang kita janjiin preview Super Bowl 60 spesial. Yes. Hell yeah. Harus. Karena enggak sih, kalau tim gue nggak main juga pasti spesial, tapi main. Mentang-mentang timnya main ya. Mentang-mentang timnya main. Kurang anjing emang. Jadi berasa kayak ada sesuatu yang spesial gitu loh. Ya, dan gue juga spesial karena gue nyasar tadi. Gue kira gue bakal diculik sama driver gue. Ternyata gue yang salah titik. Tiba-tiba gue ada di gang gelap banget. Gue dibawa kemana? Ya pokoknya inilah jadinya kalau para introvert yang biasa di depan layar kaca tiba-tiba disuruh ketemu langsung ya. Ada satu aja. nyasar aja ada aja kelakuannya. Oke, kita kali ini mau bahas Super Bowl 60, Seahawks versus Patriots. Gila ya. Di awal musim gue gak nyangka dua tim ini bakal ketemu di Super Bowl ya kan. Yang gue pikir Bills, Chiefs, Lions, bahkan Eagles lagi. mungkin Eagles, Yeah. Patriots, Ravens maybe. yeah, Ravens in a way, tapi untung John Harbaugh. Terus Todd Monken. yes, anjing ya. Semoga dipecat one and done terus ke Giants, mampus. Udah lama banget lagi itu disuruh nunggunya kan. Disuruh nunggu 2 minggu, cuma di NFL doang kita doain orang dipecat nggak apa-apa. Kalau sesama pekerja jangan ya guys. Jangan ya. Doain dapat kerja terus. Nah, Amin. Buat Super Bowl kali ini emang gue kaget sih karena Patriots literally mereka tahun kemarin 4-13. Ya kan, sucks. Tiba-tiba hire Mike Vrabel, Mas Jarrod dipecat, langsung ke Super Bowl in 1 year. Seahawks tahun kemarin nggak jelek-jelek banget, mereka nggak masuk playoff. I think they were 10-7. Ya kan, mereka just slightly missed the wild card, but here they are. They're 10-7. Iya. Gak Nggak masuk masalah. playoff. 10-7 karena mereka kalah sama Rams di pertandingan terakhir, terus Rams jadi seed 4. Yes, that's correct. Oh ya. Emang NFC West agak-agak tai ya. Kalau dulu ingat banget gue NFC East tahun 2020 atau 19 ya, yang 6-11 Washington Commanders 7-9 ya. dengan Taylor Heineke gitu. Iya, lawan Tom Brady loh. Ada jersey di situ. Ada jersey di situ. Jersey gold. Gila. Yeah. Warkop ada properti. Oh iya. Thank you Om Edli. Gue minjem. Emang occasion special tuh perlu dengan atribut spesial. Betul. Gitu kan. Di mana atribut spesialnya adalah dengan Tom Brady nomor 12 future first ballot Hall of Famer. Gak kayak Semoga. pelatihnya. Gak kayak pelatihnya. Dan di occasion khusus ini Andra pakai jersinya Aaron Hernandez. Bukan. Oh, bukan. Gronk. Salah ya. Bukan. Salah. Jangan. Ini juga first ballot Hall of Fame. Harusnya. Bukan first ballot Hall of Crime enggak? Betul. Oh, gue kira dia maksudnya Hall of Crime itu maksudnya Spygate sama Deflategate loh. Padahal. Enggak, gue mikirnya Aaron Hernandez. Nah, gue pengen nanya dulu nih buat fans Patriots kan. Lu nyangka gak sih Patriots? Ya gue tau sih orangnya, lu boleh nyangka banget. Apalagi kalau pramusimnya tuh kayak hype-nya luar biasa Luar sama Drake biasa. May loh. Iya. Iya. Cuma lu nyangka gak sih bakal secepat ini? Apalagi sebenarnya kan Patriots in this season mungkin yang dibicarain weaponnya kurang. Cuma over the hill Stephen Diggs, Keyshawn Butte, terus Kyle Williams, Trevian Henderson, gak ada dead alpha wide receiver, sama brand new offensive line kan. Yang left tackle-nya aja rookie. Lu nyangka gak sih cuma dalam semusim? And here we are in the Super Bowl 60. Kalau udah ngikutin gue di grup WhatsApp NFL FV sih pasti nyangka ya. Oh iya. Dengan sangat jumawa-jumawanya itu. Bahkan tahun kemarin buat dan gak cuma Andra, semua fans Patriots di grup NFL fans Indonesia itu semua sebenarnya pada nyangka. Ya. Ya. Tapi kalau realistisan, nyangkanya masuk playoff sih. Gue udah nyangka sih masuk playoff. 10 win itu dapet. 10 win masuk playoff. Tapi di awal itu gue kira emang wild card kan. Bills masih juara divisi. Nggak dapat di kita NFL si Patriots nggak dapat juara divisi, tapi dengan satu turnaround yang cepat banget sih. Ini gue mungkin bisa bilang ini salah satu turnaround tercepat di sports gitu ya, selain Indiana Hoosiers kemarin. Ya betul. Betul kan? Itu beda. Itu gila. Tapi ya
mungkin banyak yang bilang schedule easy segala macam, tapi dengan segala macam weapons yang didapat, defense yang benar-benar di overhaul. Kalau kemarin dengar katanya kayak Adams itu 10 dari 11 starter defensive Patriots itu udah ganti semua dari tahun lalu. Sisa Gonzalez. Cuma Gonzalez. Bener-bener cuma Gonzalez yang udah full time defensive starter dari tahun lalu. Ada pemain-pemain yang emang udah jadi kunci di roster tapi nggak bukan defensive starter gitu loh. Tapi itu pertama di defense dengan Vrabel, kedua Drake May sama Josh McDaniels sih, karena gue bener-bener nggak nyangka Josh McDaniels bisa secepat ini nge-develop Drake May. Karena di awal gue bener-bener pas Josh McDaniels pertama kali diumumin di hire lagi sama Patriots, gue salah satu yang pesimis lah. Kayak terakhir gue lihat Josh McDaniels offense itu konservatif, third and long mainnya screen atau run play gitu kan. Tradisional banget bener. Di mana di era kayak pelatih-pelatih kayak Sean McVay dengan segala disiplin offensive coaching tree-nya yang ternyata udah 4 sekarang ya, offensive coordinatornya Sean McVay jadi head coach. That's crazy man. Itu kayak Sean McVay tuh sekarang berarti baru umur 40. Masih jadi head coach ketiga termuda kalau nggak salah. Berapa gitu. Trinya gila sih. Itu udah kayak Mike Shanahan tree. Sementara kalau lu lihat Bill Belichick tree atau ini kan nggak yang bagus-bagus banget. Josh McDaniels juga bukan yang head coachnya sendiri. Jadi as an offensive coordinator emang dia oke banget, ternyata bisa develop Drake May sesuai ekspektasi. Karena ekspektasi gue adalah gimana ya caranya supaya Tom Brady yang sering bilang mental development QB itu berkurang banget di NFL zaman sekarang, itu nggak kejadian di Drake May. Dan kemarin gue sempat nonton kontennya siapa ya, NBC Boston kalau nggak salah. Bener-bener si Josh McDaniels itu nge-develop Drake May dengan cara yang lu lihat coveragenya dulu baru lihat progression gitu. So itu yang benar bakal jadi senjatanya dia musim depan dan segala macamnya. And regardless of whatever happens, di pas nanti Drake May ngangkat Lombardi Trophy, regardless of both claim. Tapi at least ini jadi kayak semacam exhibition season buat gue. Yang penting exhibition season buat kayak free agents atau pemain-pemain yang mau di trade buat balik lagi mau masuk main di Patriots gitu loh. Karena itu appeal yang udah lama nggak kita dapat, dan kalau kita bisa dapat itu dan apalagi bisa dapat alpha wide receiver Justin Jefferson gitu main sama Drake May kan? I think the future is gonna be bright gitu. Makan mungkin bisa lebih oke daripada sekarang. Kalau bisa milih lu Justin Jefferson atau AJ Brown? Justin Jefferson lah. Jefferson. Gak mikir gua. Justin Jefferson. Jauh. Walaupun AJ Brown fans Patriots ya, tapi soalnya dua-duanya tersiksa sama QB play yang mediocre soalnya. Jefferson kemarin udah ngomong coy, yang komen buat Sam Darnold kayak kalau Sam Darnold stay, we will done way better. Iya benar-benar. Kayaknya udah. Kalau tapi gua nggak yakin sih Vikings nggak bakal trade Justin Jefferson. AJ Brown gue nggak yakin dia bakal jadi Eagles next year sih. Looks to be kayak bakal ada roster overhaul kalau untuk Eagles ya. Apalagi OC-nya juga Sean Manayan kan, kayak Sean Mannion. Quarterback dulu di mana? Itu 2016-17 Iya. Dia backup gitu lah. Nah, tapi menurut quarterback nih Kak, kita ke Seahawks sekarang kan. Menurut lo the biggest turnaround for Seahawks this season tuh ada di mana Kak? They've done everything right loh by the way. Cuma for you the biggest factor mereka bisa masuk Super Bowl and look formidable along the way, mau defense atau offense tuh ada di mana Kak? Oh, pasti sisi paling menonjol yang berubah di musim ini dari Seahawks adalah pasti offense. Offense mereka kemarin juga udah ada roster overhaul juga. Jadi hampir semua besides running back itu mereka ganti semua posisinya, ganti semua pemain yang ada di posisi itu. Misalkan QB musim lalu mereka punya Geno Smith, Ethical Hooper, Geno Smith. Ethical Hooper. Gue gak akan menganalogikan Geno Smith dengan ethical ya sebenarnya. Apalagi ada kasus lagi tentang Geno Smith yang dia punya jersey terus habis itu kayak ada sebuah file. It's wild thing gitu. Tapi ya dari Geno Smith terus berganti ke Sam Darnold. Sam Darnold juga sebenarnya
dapat kontraknya itu juga bukan yang dia expect kan sebenarnya. Karena waktu musim lalu Sam Darnold dengan Vikings mereka one and done, kalah sama Rams di wild card. Jadi dia cuma dapat 3-year kontrak, dan Seahawks menurut gue itu adalah salah satu kontrak paling bargain musim ini. Berapa sih? Lupa gue. 3 per 100. Per 100. Oh, 100. Ya, jadi 33 juta. around 33 AAV lah berarti ya. Untuk running back mereka masih punya two of the very formidable running back duo. Ada Kenneth Walker dan Charbonnet. Tapi wide receiver mereka juga overhaul. Mereka nge-trade DK Metcalf. Mereka ngerilis Tyler Lockett. Jadi itu 2 long time starter itu gone musim ini. Mereka fully trusted dengan Jackson Smith-Njigba sebagai wide receiver 1. Dan mereka juga nge-sign Cooper Kupp 3-year kontrak dari Rams. Jadi secara offense mereka itu berubah total. Sama satu lagi yang sekarang udah orang banyak yang sadar tentang how good he is, it's their OC, their offensive coordinator, Clint Kubiak. Karena ini musim pertamanya dia sebagai koordinator di Seahawks. Musim lalu dia adalah koordinator di New Orleans Saints. Jadi sekarang dia punya roster offense yang bisa dia olah, dan dia bisa punya scheme yang luar biasa unik. Yang episode lalu juga kita bahas tentang Caesars Concept. Caesars Concept itu juga kita bahas, dan itu adalah salah satu indikasi kalau misalkan OC itu bisa sekreatif itu kalau punya roster yang dia mau. Iya, benar. Right, kan? Jadi roster mereka berubah total, tapi offense mereka yang nge-carry mereka menuju Super Bowl saat ini. Selain defense yang memang udah bagus sebenarnya. Defense itu mereka tuh sebenarnya udah punya scheme-nya tahun lalu. Tapi mereka nggak begitu bisa ngejalanin dengan oke karena mereka benar-benar butuh nickel position yang emang sangat-sangat capable, butuh buat dia bisa pass rush, butuh buat dia bisa coverage di tengah atau bahkan man to man sama tight end atau sama running back gitu kan. And that's where Nick Emmanwori comes in. Yes. The defensive rookie of the year menurut gua, and I think the addition buat Emmanwori di defense-nya Seahawks itu adalah addition yang paling impactful. Salah satu addition yang paling impactful di NFL musim ini. Emmanwori itu kalau nggak salah round berapa? 2. Dia pakai picknya Metcalf. Oke. Metcalf jadi Emmanwori. Ya upgrade banget sih. Tapi itu benar sih. Apa namanya, di Mike McDonald defense. Kan gue lagi sering nonton Titans defense ya karena Leonard Wilson. Emang the nickel yang mereka pakai, mereka selalu pakainya base. Mereka jarang pakai base, mereka pakai nickel. The nickel is everything. The nickel is everything in Mike McDonald 3 defense. Karena pertama mereka selalu pakai 2 high shell. Yes. Cover 2, cover 4, quarters, even kadang di disguise di cover 6. Dan kedua disguise. Mereka main banyak banget disguise dan pressure. Karena lu butuh pressure dari defensive back lu itu dituntut cuma buat bisa nge-pressure quarterback juga. Di defense-nya Mike McDonald. And I think wah gila itu makanya Emmanwori bisa oke banget karena pressure-nya itu oke. Ya karena terutama juga kalau misalkan lu main dengan banyak discuss pressure gitu, lu akan membutuhkan defensive back yang sangat versatile gitu. Mungkin itu juga yang terjadi di Houston Texans ya, karena mereka punya Jalen Pitre yang juga salah satu all pro defensive back yang mereka yang bisa melakukan segalanya. Bisa dia cover high coverage, atau misalkan dia jadi linebacker, atau misalkan dia pass rusher, atau misalkan jadi man to man. Itu juga yang terjadi dengan Nick Emmanwori, yang dia bisa jadi Swiss Army knife gitu, yang bisa apa aja. Dan itu yang bikin defense-nya Mike McDonald tuh komplit musim ini. Menurut lu nih Jo, prototype pemain kayak Emmanwori apakah bakal makin banyak di masa depan? Tapi karena menurut gua dulu kan ada kan Isaiah Simmons yang sebenarnya hype-nya kan lebih hype daripada Emmanwori, tapi production-nya sangat-sangat nggak segitunya kan. Tapi menurut lu di masa depan itu pemain kayak Isaiah Simmons, kayak Emmanwori itu, kalau Simmons apakah dia emang way ahead of time, jadi defensive scheme tim itu belum ada yang benar-benar ready buat utilize pemain kayak dia, dan sekarang udah ada kayak pemain kayak Emmanwori udah tahu defensive koordinator cara make
pemain kayak dia, apakah dia bakal makin banyak gitu? Ya, I think it's interesting ya. Soalnya di nickel formation kedua tim ini atau di McDonald defense yang bahkan juga aware di Titans, nickelnya mereka nggak pernah nickel corner. Mereka selalu pakai third safety, selalu third safety. Nggak pernah di posisi itu ya kan. Jadi gue yakin slot cornerback it's gonna be a dying breed. Dan digantikan sama safety yang bisa main di semuanya. Hybrid players. Ya, hybrid player yang bisa main di box, bisa main di deep safety, bisa main di mana aja. Which is benar kata Andra, in this year class there is Caleb Downs. There is pantas lu suka banget sama Caleb Downs. Yes, there is Caleb Downs. Tapi kalau buat Simmons itu dia lebih ke IQ sih. I think the problem with Simmons itu IQ, dia nggak bisa main di posisi itu. It requires you to dissect offense in real time, baiting quarterback. Dia require to do a lot of stuff di posisi itu. Tapi emang bener gue juga nyangka kayak lo ntar juga kayak ini nama yang bakal naik di draft Sonny Styles, safety jadi linebacker. Gue yakin dia juga bakal ada koordinator yang mikir kayak dia bisa main di nickel spot kayak gitu. Berarti sih. Dia pindah ke linebacker tuh karena dia oversize atau dia lumayan gede. slow? Dia gede dan physical gitu. Which is yang kayak kita sebutin tadi. If the player has IQ to play in the nickel position, bahkan ex linebacker pun bisa main di situ. Kalau sekarang kalau di Patriots tuh emang banyak main nickel juga, tapi belum ada satu pemain yang benar-benar jadi fokus kayak third safety atau nickel gitu sih. Di nickel Patriots itu masih make, dan I think it's going very well ya. Marcus Jones tuh dipakai di situ. Marcus Jones tuh dipakai di situ. Tapi emang nggak banyak dituntut buat pressure. Tapi kadang-kadang dia yang bisa cover, dia yang banyak dapat interception juga kan di defense Patriots. Jadi I think. Tapi dia slot corner kan? Iya, lebih ke slot corner ya makanya. Bukan fully third safety nickel gitu. Yes, which is draft coming. Tentu kita akan bahas draft ya. Iya, tapi benar those kind of prototypes. Karena defense Mike McDonald lagi. Kayaknya semua mau jadi Mike McDonald. Soalnya gue expect pas gue nonton Leonard Wilson, dia main sama Todd Bowles, dia main sama Greg Williams. Pikiran gue pas nonton, gue expect blitz. Enggak, dia baru setahun sama Mike McDonald, dia adapt defense Mike McDonald. That's how strong of impression Mike McDonald defense ya. Jadi mungkin bahkan kecuali lo Brian Flores atau Vance Joseph di 2026, gue expect more defensive coordinators will adopt the Mike McDonald defense. Apalagi karena bener. McDonald tadi bottom 10 in blitz rate. Yes. Terus defense Texans yang nomor 1 di NFL itu blitz rate-nya bahkan lebih rendah lagi. 30 second di NFL terakhir. Cuma defense-nya Oka itu talent wise. Itu adalah ethical hooper dari bagian defense. Betul. Itu talent sih. Kalau scheme-nya mereka bisa lah mereka tetap bisa disguise, tapi menurut gua banyak menang di talent sih. Betul. Mereka juga sama kayak base nickel juga, terus habis itu tapi four man rush, but no disguise blitz juga di situ. Soalnya defense Mike McDonald requires everyone to have communication. Itu susah. To execute that tuh susah banget gitu, kayak assignment lu tuh as it goes bakal berubah gitu. So it requires people to have high IQ, communication harus kuat. Nah, kalau kayak Texans, gue sih setuju sih, kayak if you can win talent, kenapa lu put so much stress on your defensive backs? I agree with that Matt Burke dan DeMeco Ryans approach sih. Itu lebih kayak simplicity aja ya sebenarnya. Jadi Matt Burke sama sebagai defensive coordinator dan juga DeMeco Ryans itu juga mereka pulling up on the athletic abilities mereka, tapi communication juga tetap jalan. Walaupun secara schematic itu mereka nggak pernah kayak all those exotic blitz, terus juga disguise coverage juga. Ya, it's always like that gitu, kayak pasti selalu cover satu high shell, terus habis itu juga man to man dengan cornerback dan safeties. Linebacker juga jadi cover di tengah. Habis itu four man rush. Gitu. Itu simple, lu put pressure to quarterback and try to avoid explosive plays. Jadi beda banget sama defense-nya dari Seahawks yang memang mereka all those complicated coverage di situ kan. Nah, ini kita balik ke episode kemarin kan lu bilang ya Andra ya, kalau picking up stance buat online on offensive line tuh susah banget. Gue bahkan ngelihat veteran masih susah picking up stance kan. It requires everyone to be in the same page, dissect the defense before even the ball snap. Nah,
Yep. Kita lihat. Betul. Karena kemarin gue sempat kirim ke grup kan video fotonya. Stance rate-nya defense Seahawks itu yang paling tinggi ya? Salah satu paling tinggi atau top 3 atau top 4 gitu. Top 3 ya. Yes. I think top 3 atau Lu top 4. khawatir nggak sama offensive line Patriots yang bakal apalagi left side blind side-nya Drake May, Jared Wilson sama Will Campbell? Oh ya, I think menurut gue stance sama simulated pressure-nya McDonald ya yang emang ngeri. Tapi McDonald itu masih disiplinnya, masih tree-nya Fangio nggak sih? Karena dia kayaknya pakai beberapa call-nya Fangio juga deh. Iya. McDonald itu kan dari Ravens. Dia tuh sebenarnya Harbaugh tree kalau nggak salah. Dia Harbaugh tree. Oh iya, dia Harbaugh tree. Cuma ya defense-nya adaptasi dari Fangio banget. Dan dia karena Vic Fangio juga dulu adalah defensive coordinator dari kakaknya John Harbaugh, Jim. Ya. Jadi secara skematik juga sebenarnya mereka mirip-mirip lah sebenarnya. Ya itu yang menurut gua offensive line-nya Patriots harus adapt ya. Tapi gua rasa salah satu yang paling development tadi, salah satu development yang paling quick menurut gua tahun ini adalah gimana Drake May itu bisa play under pressure karena dia bisa benar-benar adjust protection sama get the ball really quickly. Wah, rilisnya cepet banget. Get rid of the ball really quickly. Rilisnya cepet banget. Jadi itu mungkin yang bakal jadi kuncian ya. Kalau emang pressure itu udah pasti datang, ya udah you expect it. Tapi ya lu game plan around that pressure gitu. Kalau lu jadi Josh McDaniels, game plan lu bakal are you gonna put like more heavy personnel untuk ngebantu blocking or what atau lu bakal kayak ngejalanin apa yang udah Patriots. Gue nggak tahu sih Patriots jalanin 11, 12, 13 personelnya segede apa. I think I have the data. Iya, mungkin secara simpelnya kalau misalkan kita ngomongin tentang personel di sini, personel 1-1 atau 1-2 itu adalah jumlah running back dan jumlah tight end ya. 11 ya, 1-1. Jadi ada misalkan 1-1 itu adalah 1 running back, 1 tight end, sedangkan kalau misalkan 1-2 berarti 1 running back and 2 tight end. Jadi itu adalah terms yang cukup umum lah ya di American football dan itu memang sering dibahas juga. Dan yang emang yang lebih banyak dipakai sekarang 1 running back, jarang pakai 2 langsung gitu. Breaking news, Robert Kraft nggak difoto sebagai Pro Football Hall of Fame kelas 2002. Wow. As we are recording, was not there's agenda against Patriots here. Ini gue nggak tahu apakah ini agenda tersembunyi untuk New England Patriots ya. Tahun lalu Adam Vinatieri. Iya, Adam Vinatieri ya. Ini kalau misalkan Tom Brady gak masuk first ballot nih ya, nggak mungkin sih. Apa yang akan terjadi sih itu? Gila. Sebenarnya nggak mungkin sih, tapi kemarin gue juga ngomong gitu ke Belichick anjing. Tapi nggak. Iya. Nih gue bacain alignment personalnya Patriots ya, 43% di 11, 12-nya 25, 21-nya 16, 22-nya 11% dan 13-nya cuma 2%. Dia emang banyak sering make 11 karena either milih salah satu Henry biasanya sama Stevenson atau Henderson kan. Selalu Stevenson atau Henderson. Gue hampir nggak pernah lihat dua-duanya main di satu snap barengan. Iya, jadi I think for whatever things that's gonna happen, itu Stevenson pasti lebih banyak diutilize di pass protection. Tapi kalau dua-dua berarti Patriots pakai fullback ya? Oh iya, bener. Pakai James Westover namanya. I see. Nomor 40-an, 81 kalau nggak salah. Berarti second tight end-nya siapa? Austin Hooper. Austin Hooper. Jadi kalau misal pakai 1-3 ya berarti Westover, Hooper sama Henry gitu. Jadi I think they gonna rely on extra that extra tight end sama running back. Tapi gue rasa mereka jarang banget pakai OL ke-6 gitu loh. OL ke-6. Jadi there's always tight end sama running back. Dan ya udah karena mereka kayaknya percaya ya karena Drake May bisa get rid of the ball really quickly dan Josh McDaniels juga udah punya beberapa game plan yang emang bisa buat ngeredam blitzes and pressures gitu ya dengan manfaatin zona yang kosong yang ditinggalin sama pemain yang pressure. Jadi kalau misal nanti kan si McDonald kan main simulated pressure. In which kalau simulated pressure berarti mereka tetap pressure dengan 4 pass rusher, tapi yang datang kan bisa dari linebacker, bisa dari 4-4-nya defensive line. Kalau nanti Drake May bisa cepat buat recognize dari mana pressure itu datang, bahkan kalau bisa sebelum pre-snap itu mereka bisa adjust protection ke arah situ dan
pasti udah ada hot route lah buat ke arah area yang ditinggalin sama pressure itu. Tapi the most worrying tetap buat weekend ini, enggak weekend Senin. Tetap dari offensive line Tetap dari offensive line sih bener, karena ya either itu di interior, di tengah, atau di tackle-nya itu. Di tackle. Ya, karena kita juga nggak bisa lupa kalau misalkan Seahawks punya 2 edge rusher yang bisa dibilang Dexter Lawrence, veteran and very good gitu. Tank Lawrence, DeMarcus Lawrence sama Leonard Williams. Terus di tengahnya ada ini Byron Murphy. Yes, Byron Murphy. Crazy. Itu ngeri sih. Tapi kalau lu Kak, Sam Darnold ya. Sam Darnold really good this year. 25 touchdown, 10 interception. Kalau if I remember correctly, dia emang turnover prone banget. Right? Yeah. Cuma in this game Kak, what is the key of Seahawks winning the Super Bowl? Kalau menurut lo ya, is it relying on Sam Darnold not trying to make stupid decision, atau all attack on Drake May, make sure the offense nggak bisa work, kayak apalagi Drake May di playoff masih struggling kan? Ya, yang pasti satu hal yang harus dilakukan Seahawks adalah they had to go to Drake May, harus pressure. That's udah common theme lah. Dan juga secara offense, gue rasa emang Sam Darnold dan juga Seahawks ini emang lagi hot wave juga momentumnya luar biasa. Kemarin lawan Rams itu one of the best performance in his career. Benar. Gitu. Dan the last thing adalah very minimal mistake yang harus ada dari mereka. Jadi no stupid mistake, karena ini adalah game yang bisa dibilang one little mistake itu bisa cost everything di game ini. Itu bisa kita lihat dari NFC Championship kemarin, di mana Seahawks bisa dapat upper hand karena ada muff punt. Jadi special teams-nya mereka dari Rams itu juga melakukan mistake yang costly banget. Jadi this is a game yang mereka harus manfaatin semua yang mereka punya, dan juga pass rush mereka juga salah satu yang paling oke juga sebenarnya di NFL. Dan itu harus mereka manfaatin, apalagi dengan Drake May yang bisa punya kekuatan prairie, terus habis itu juga melakukan quick pass di situ. Itu sebenarnya gue juga rasain ketika nonton Texans lawan Patriots kemarin. Benar. Karena Texans itu punya salah satu pass rush yang bisa collapsing the pocket itu cepat banget. Dan mereka bisa, dan Patriots itu menggunakan game plan-nya itu mereka lot of quick slant gitu. Mereka cepat banget untuk 4/4 di slant attempts. 4/4. Jadi itu yang harus juga hati-hati juga oleh Seahawks defense, karena Seahawks defense I think is one of the better ones in the NFL. Mungkin ini mereka bisa compare dengan Texans. So I think they have the personnel to do that. But jadi weapon X factor mereka itu selalu ada di Sam Darnold. Gila nggak sih kalau gue bilang Seahawks itu belum ketemu defense hebat Patriots di playoff musim ini. Nah, pertanyaannya adalah Patriots udah ketemu offense sebagus itu nggak? Itu yang menurut gue kayak kuncinya, karena Patriots defense juga salah satu yang paling oke. Pass rush mereka di interior terutama. Itu yang besok bakal jadi kunci buat nge-pressure Darnold juga, biar bisa mereka seeing ghost gitu kan istilahnya. Defense di pass rush, terus they are actually one of the better man-to-man coverage teams. Dan Sam Darnold di second half of the season, ketika mereka udah ketemu Rams yang pertama kalau nggak salah, Rams yang pertama itu kan si Darnold dapat beberapa 3 interception kalau nggak salah. Setelahnya Darnold it's crumbling gitu kalau lawan man-to-man coverage. So that's what I think gonna be the key. Seahawks belum ketemu defense yang sekuat Patriots di playoff. Patriots belum ketemu offense yang sekuat Seahawks di playoff. So that's what I think the kuncian dari ini yang di situ. Tapi menurut lu Ndra, ini must win game gak sih for Patriots? Tapi menurut lu Kak, lu McDonald planning to win gak sih? Game planning to win gak sih? Sorry, gue nggak bisa. Gue bukan orang yang tepat untuk ditanya, karena gue nggak pernah lihat tim gue masuk conference championship bahkan.
Super Bowl aja belum pernah, apalagi conference championship aja belum pernah. Gue mau bilang gitu ke Joey udah pernah ngalahin tim dulu. Ngalahin tim dulu. Iya. 2011, 2007. I hate this guy. Kalau kemarin Stroud yang Texans yang lolos ke lawan Broncos bisa menang gitu ya. Wah, itu I think ya possibility-nya ya sama aja kayak Saya Snowstorm. Ya, Snowstorm juga. Sih, Cuma I think Texans menang lah. I think jauh soalnya Stidham megang bola lama banget. Lama banget. Betul. Itu dia nggak akan survive kalau itu Texans Will Anderson sama Greenard. Hunter. Iya. Hunter ya kok Green. Ya, lo akan bisa menang kalau misalkan QB lu nggak melakukan 4 interceptions. Oh. That's the point gitu. Patriots defense nge-force interception itu. kita punya perspektif yang beda soal itu soalnya. Ya, ada beberapa interception Stroud yang moonball sih anjing. Wow. Pick six loh. Yeah, Gue bayangin aja kalau misalkan itu pick six nggak kejadian ya seenggaknya itu masih close games. Even dengan TD dari Keishon Boutte waktu itu. Tapi ya Patriots defense benar-benar bikin CJ Stroud kalang kabut. Oke. Sekarang skor prediction. Sebenarnya kalau dengan semua perhitungan data, analisis, research, semua orang yang masuk akal itu pasti bakal pilih Seahawks menang. Betul. Pasti. Bahkan Madden Simulation juga udah ngeluarin score prediction Seahawks yang bakal menang gitu Si kan. bocah itu masih ada nggak sih? Siapa? Si bocah yang playoff yang milih. Nggak tahu gue ya, nggak tahu gue. Udah nggak denger gue. Udah nggak denger ya. Katanya kena udah disomasi katanya. kena death threat gitu, kasihan banget anjir. Itu makanya jangan gambling guys. Bener. Jangan gambling. Kayaknya disponsori oleh DraftKings. Sumpah guys, jangan gambling jadi orang gila. Ya kalau Jujur sih, semua gue orang juga mikir Seahawks. Iya. Yes. Semua orang secara rasional masuk akal dengan logika dipikir dengan persiapan yang matang, hitung-hitungan, analisis film study yang jelas. Semua orang bakal milih Seahawks. Iya. Tapi gue bukan orang yang masuk akal. Betul lah. Gue udah mikirin kata-kata itu dari kita lolos ke Super Bowl 2 minggu lalu. Pantesan tadi sebelum rekaman tuh dia gue mendengar dia. Sebelum rekaman itu gue masuk akal. Sebelum rekaman tuh gue dengar dia mambling kata-kata itu kayak ini si Andra ngomong apa Depan gitu. kaca gue bukan orang masuk akal. Gue baru datang tiba-tiba lalu kenapa? Gue datang lagi makan. Gue bukan orang yang masuk akal, gue nggak pakai logika. Tapi I think skornya sama kayak 49, 28, 24. 28-24 buat Patriots. Kalau lu gimana Kak? This game will go to the end dan juga kayak gue rasa kayak ini bakal ditentuin oleh last minute field goal. Oh, alright, ya. Nggak akan jauh sebenarnya prediksi skor gue dengan Andra. Kemungkinan itu adalah 27-24. Seahawks ya. But for Seahawks. For Seahawks. Yeah. I think gue juga setuju. Gue juga milih Seahawks. Mungkin skornya bakal lebih rendah kali kayak 21-17, 20-17, rounded number lah menurut gue. I think it's gonna be defensive battles between itu. Ya karena satu Sam Darnold turnover prone banget ya. Gua masih agak khawatir sama Will Campbell. Walaupun kemarin dia udah oke lawan Nick Bonito, tapi sebelumnya dia gave up 10 pressures and 4 sacks. Apalagi ini lawan yang suka, gue bukan cuma Will Campbell, the left side. Karena rookie juga kan Gerard Wilson rookie juga. I think Mike McDonald bakal target itu gila-gilaan sih. So I think ini gonna be like not fun to watch offense wise. I think it's gonna be grinding, ding and dunking through the game. Tapi ya gue milih Seahawks sih kayaknya. Terakhir kali Seahawks dapet tim yang gacor kayak gini ketemu sama Patriots. Intercepted by Malcolm Butler. Sekarang gue mau nanya gitu deh. Kalau dengan roster yang sekarang, the current roster, lo jadi pelatih Seahawks, lo jadi Mike McDonald yang tadi pagi udah ditanyain 4 kali di media di pertanyaan yang sama. Ya sama pertanyaannya. Fourth 1 yard line, second and goal, tapi dengan current roster. Lo bakal will run the ball with Zach Charbonnet.
Charbonnet kan ACL. Oh sorry, Kenneth Walker. Balik. Gue ingetnya Kenneth Walker yang cedera. I will run the ball man, gila kali. Tapi emang game plan kalau misalkan diinget lagi tuh game plan Patriots buat that particular play itu kayak bener-bener kayak ya udah dimatengin karena udah latihan di walkthrough di hotel sebelum game. Tapi kalau lu Kak bakal milih apa? Ininya apa? Playnya run the ball atau pass the ball? 1 yard line dengan current roster ya. Lu nggak bisa cheating lu punya beast mode di belakang gitu. But they have beast mode di posisi wide receiver loh. Iya kan? Mereka punya Jackson kan? Smith-Jigba. Tapi mungkin kalau misalkan dengan roster sekarang mereka pilihannya mungkin nggak segampang waktu 2015 ya, karena dengan 2015 lu punya Marshawn Lynch, one of the best running back di tahun 2000-an dan 2010. Dan yang ditarget sama Russell Wilson pun juga siapa ya? Jermaine Kearse. Jermaine Kearse tuh yang di pin, seinget gue Jermaine Kearse. Jadi yang ngepick itu kalau nggak salah Doug Baldwin. Oh right. Doug Baldwin ngepin Browner, tapi abis itu Butler angkat langsung. Oh no, bukan. Bener kata lo. Jermaine Kearse yang ngepick. Yang di target itu Ricardo Lockett. Itu di other Lockett. Di other Lockett. Sebelum ada Tyler Lockett, ada namanya Ricardo Lockett. Pakai tapi Lockett. Iya, Lockett. Gitu. Tapi soalnya kalau in this current roster, gue bakal pas ke JSN anjing, nggak pakai mikir. Gue juga bakal quick slant tuh JSN itu kayak udah surefire. Kalau mau walk answer trick play Cooper Cup yang pas. Tapi ke Sam Darnold. Seattle Special. Philly dong. Philly. What we'll see ya. Kita bakal Super Bowl 60 bakal banyak di beberapa tempat. Cuma kita kemungkinan bakal nonton di @America. Yep. Yes, di Pacific Place. Jangan lupa daftar di websitenya. Although nggak bayar kok, gratis, lo tinggal bawa badan. Very free, langsung datang aja. Biasanya udah ada makanan minuman, so you guys don't have to worry. Tapi ya first come first serve. Datang acara mulai jam 6:30 ya. 6:30 kick off sih. Jam 6 biasanya orang udah. Biasanya jam 3 udah ada yang nunggu sih. Tapi tahun ini nggak ada, timnya nggak main, jadi nggak tahu deh gue. Dan ada halftime opening Green Day, halftime Bad Bunny. Tapi kalau lu pengen acara yang lain, lo bisa Turning Point USA. Mungkin kalau fansnya Kid Rock gitu kan. Ada di channel yang gue nggak tahu nih channel di YouTube. channel apa. Gue nggak tahu juga. Cuma gue buka Twitter lucu aja. Ada alternatif halftime. Yang gue baca di Twitter malah channelnya tuh Comedy Central. Lu tau gak sih ada satu NFL player yang ngomong kayak gue nggak tahu, gue nggak suka Bad Bunny. Iya, gue nggak ngerti Bad Bunny. Gue nggak ngerti kenapa NFL selalu ke internasional gitu. Lucunya adalah quote yang dibilang itu adalah Nick Bosa bukan? Gue mau nanya kalau itu Bosa yang mana? Ya lo harus lebih spesifik kalau itu kan. Itu Bosa yang mana kira-kira? Lucunya adalah quote yang dibilang sama pemain NFL itu adalah dia bilang, gue pengennya tuh NFL punya performer di Super Bowl halftime itu orang Amerika. Lo harus tahu kalau Amerika. Enggak, lo harus tahu Bad Bunny itu dari Puerto Rico. Dan Puerto Rico itu adalah US anjir. Itu secara geografi lo yang tampil orang US lagi. Dan ya itu Bosa sih, gue yakin banget. One of the Bosas, gue yakin banget. Entah Joey, entah Nick, tapi feeling gue Nick karena di San Francisco. Enggak, lu nggak mau nama Joey gue yakin Nick Joey Bosa nggak punya pikiran. kosong aja. Ternyata John Bosa lagi bapaknya. Coba gue yakin banget itu Bosa. Atau kalau mereka itu NFL player, kalau NHL itu pasti ke Chucks. sama berdua. Lu lihat nggak sih foto yang katanya Cooper Cup bocorin salah satu play yang dia bakal passing gitu ya kan. Anjing, masa pilih-pilih lagi. Dia mau ngelempar, cuma kali ini ke Sam Darnold, terus dia fumbling, diambil sama Patriots. Terus nanti Darnold di sideline lagi dia bakal bilang I'm seeing ghost. Patriots tuh kalau kalah di Super Bowl tuh selalu dengan play-play yang lucu-lucu biasanya tuh, yang 2000-an. Cuma
Giants, Helmet Catch. Helmet Catch sama Mario Manningham yang kedua. Manningham juga di sideline catch. Ya, Yang Philly juga kan. Philly juga, yep. Ini Sam Darnold. Apakah Sam Darnold the Eli Manningnya Drake May? Kita lihat di Emang bukan Jackson Dart? apa? Oh ya, tahun depan. Tahun depan. Tapi gue nunggu OC gue siapa dulu. Gue lagi nunggu kabar gue OC gue siapa. Ya gara-gara dia nunggu Todd Monken Gara-gara kan. Todd Monken. Gara-gara Oh, iya. Todd Monken. Ya, feeling gue Cliff Kingsbury sih. Gue udah siap. Gue nggak tahu tuh Todd Monken di cap rate duit berapa gitu sama Cleveland Browns buat ngelatih Shedeur Sanders. Yang dia ketemu Shedeur di abis baru di hire tuh lucu sih. Itu lucu ya. Dia bilang kita mau draft lu jadi backup. Kok lu ngomong? Kok lu ngomong ke depan muka orang? Enggak, kalau dari Warkop Sources si ini Monken nyari ini severance package setahun. Udah siap. Ya, udah siap habis itu go to the sunset. Udah pecat gue lah ya. Gue aja nggak tahu siapa quarterback Browns tahun depan. Watson, Sanders. Gue nggak paham itu. Tapi gue juga ya udah. Gue paham sih dia mau jadi head coach. Cuma kayak lu Browns. Iya. Apa nggak mending main sama Lamar lagi setahun gitu kan? Kenapa? Ya, dia mau naik juga kan juga nggak karena Terakhir Ravens Monken- langsung udah hire Jesse Winter Ya, soalnya. terakhir Monken jadi head coach tuh di college di Southern Miss. Iya. Habis itu dia langsung ke Browns. Kalau nggak salah dia Bucks dulu apa Browns dulu gue lupa. Pokoknya one of those two teams. Makanya NFL nggak masuk akal kan? Shedeur Pro Bowler, Bill Belichick nggak first ballot, Robert Kraft nggak first ballot. Yang nggak masuk akal ya Patriots menang Super Bowl anjing berarti. Udah fix. Berarti ini adalah musim di mana tidak ada yang akal Nggak ada. dimasuk di sini nih. Angka nggak ada yang masuk. Angka nggak ada yang Nggak ada. masuk di musim ini. Cuma gue pengen ngomong sih Super Bowl ya. Kalau kita di Amerika ini udah kayak libur nasional kan sebenarnya. Ini kayak menurut gue hype-nya udah kayak World Cup dan nggak ada final line yang segininya. Apalagi ads-nya lucu-lucu sih. Ya at least kayak kalau lu nggak suka nonton Super Bowl, at least lu nonton Super Bowl ads ya kan. Ya, half time sih. Ya gue nggak pernah ngeliat kayak culturally the biggest sport event selain World Cup ya. Iya. Segininya banget. Kalau dari lu Ndra, dari lo Kak, yang lu Dia tahu gua nggak nonton bola. Iya, iya. Dia pindahin pertanyaannya langsung. Andra nggak nonton bola yang Andra nonton cuma NFL football doang. He only knows balls for gridiron Ya, gitu. betul. Gridiron dan baseball. Ya selain itu he don't know ball. Iya, boleh. Dia cuma nonton NFL dan biji Ohtani. Selain itu nggak ada yang Andra nonton lagi. Ya itu RIP Major League Baseball sih habis ini. Udah siap gua dengan season finale. Season finale MLB. Udah siap. Kalau dari lu Kak, kalau ini Super Bowl nih, ya kan dengan cultural impact kayak gini, apa sih yang lu looking forward from the hype of Super Bowl? Kalau lu bisa gambarin, apalagi ke orang yang baru nonton, how to describe how big Super Bowl is from culturally, commercially, business, everything about Super Bowl Kak. Bisnis gue pasti akan bilang seberapa mahal dari biaya untuk keluar untuk jadi iklan di Super Bowl ya. Karena seingat gue tuh kayak tahun lalu tuh bisa sampai $7 juta for 30 seconds. $7 juta. Iya. Jadi itu kayak misalkan lu punya 3 iklan itu lu udah ngelebihin gajinya dari Christian McCaffrey man. Iya lagi bener. Iya. Satu kali iklan itu bisa ngelebihin gajinya Dennis Schroeder. Berapa tadi berapa? 30 detik 7 juta. 30 detik tuh 7 $7 juta. juta. Itu udah lebih dari mayoritas pemain NHL. $7 juta NHL udah kayak whole payday anjing. Ya 6 iklan bisa bayar Board of Peace sebenarnya. Gila sih, tapi emang lucu-lucu sih iklan Super Bowl. Gue gimana ya? Maksud gue karena gue ngelihatnya Super Bowl as an entertainment gitu kan. Itu kan whole entertainment package. Yeah. Kita bakal disuguhin seminggu ini kan bakal banyak banget kan mulai tadi pagi Super Bowl opening week, terus nanti ada Pro Bowl, ada NFL Honors, baru puncaknya di Super Bowl gitu. Oke lah, Amerika emang kayak rajanya dari marketing dan packaging acara event segala macam. Gue nonton F1 juga, F1 di Amerika, terutama di Vegas sama di Miami Ekstra itu selalu ekstra kan. Tapi menurut lu kenapa ya? Kenapa hype dan segala macam performa di kayak di Super Bowl itu nggak begitu bisa diterima sama di olahraga lain gitu kan? Gue kemarin dengar rencananya si World Cup mau ada halftime show ya kan, final World Cup, tapi ya receptionnya nggak begitu oke. Padahal
kalau dipikir-pikir itu kan cuma nambah satu segmen doang, lu bahkan nggak ganggu game flow-nya gitu loh. Ya, I think karena bola itu sama Amerika ya. Kalau mungkin soccer atau football, whatever you wanna call it, mereka tuh lebih banyak purist ya dibanding Amerika tuh. There's lack of purist kan di Amerika. Mereka udah ngelihat Super Bowl tuh udah kayak gini. Sedangkan udah iklan berhenti. Pasti lu kalau ngelihat orang yang nonton bola, ngelihat nonton NFL, ini apa sih banyak berhentinya, banyak iklannya. Apa sih dikit-dikit stop ya kan? Kalau iklan gue bisa terima sih karena emang udah ya sama sih udah kebanyakan juga sih sebenarnya. Dua jenis konsumer kan berarti. Kalau misalkan kayak Eropa pengennya kayak gamenya tuh continually terus jalan gitu. Kalau misalkan American they appreciate entertainment gitu kan. Apalagi even baseball pun ya ada kayak national anthem, terus habis itu juga suka ada performer juga kalau misalkan kayak World Series gitu kan. NBA juga mereka All-Star dengan segala macam gamesnya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di olahraga lain kayak football, kayak soccer football, atau misalkan kayak olahraga lain, even walaupun sebenarnya baseball di Jepang itu justru lebih ekstra dibandingkan baseball di Amerika loh. Gue nggak tahu NBA. Mereka punya all those openingnya terus gitu kan, ada yang pakai drone masuk ke lapangan. Ada yang pakai naga anjir. Lu bayangin aja kalau misalkan Super Bowl itu tiba-tiba Sam Darnold naik pakai naga anjir. Oh itu the best ya, gue butuh I need that sih. Dia Sam Darnold pakai kayak burung Seahawks gitu, turun dari atas terus and that's gonna be the best performance buat Sam Darnold malam itu. Jadi udah stake the claim ya deh dari fans Patriots kita. Iya, tapi sebenarnya ya entertainment di Super Bowl tuh emang the peak of the sports entertainment, man. Iya, benar. Sports entertainment. WWE lagi. Ya WWE dong. Tapi ya karena menurut gue apa ya? Kalau emang entertainmentnya bisa dimasukin kayak tadi ke World Cup gitu kan. Halftime show, I don't think halftime show-nya World Cup nanti final World Cup bakal kayak super panjang kayak Super Bowl gitu kan, karena mereka juga masih harus adaptasi sama market soccernya. Makanya gue nggak begitu ngerti kenapa reception dari proposal itu nggak begitu diterima gitu loh sama fans soccer. Padahal di Super Bowl pun itu works dan kadang-kadang malah bakal menjadikan second half-nya itu a whole different game gitu loh. Karena pemain lebih fresh. Pemain lebih fresh, terus banyak istirahat, terus kan adjustment-nya juga pasti. Karena kan katanya kan kalau halftime itu kan pemain lebih banyak istirahat daripada adjustment gitu kan. Tapi dengan Super Bowl 30 menit, around 30 menit halftime-nya itu lebih banyak adjustment bisa. Jadi gue itu nggak ngerti, dan pertanyaan gue balik lagi ke kalian berdua adalah gimana cara kalian save Pro Bowl? Jurus gua tuh. Salah satu. Goyang patah-patah itu udah. Udah save Pro Bowl udah gak bisa di save sih. Menurut gua it's that man. Satu cara yang paling bagus untuk men-save Pro Bowl adalah tidak menginvite pemain yang punya interception yang lebih banyak dibandingkan touchdown. Itu satu, itu betul. Itu bener. Dan itu ya logik loh gitu loh. Even Cam Ward punya touchdown interception ratio-nya still masih banyakan Cam Ward 15 touchdown 7 interception. Nah, masih banyakan touchdown dan interception. Not even the best. Shadow Sanders is not even the best rookie di AFC. Sanders 7 touchdown 10 interception. Jackson Goddard 15 touchdown 5 interception, 9 rushing touchdown. By the way. NFC 9 rushing touchdown. Harus di pinpoint di situ. Berapa kali concussion protocol? Satu. Aman. Concussion protocol work sih menurut gue. Itu liberal agenda. Otak gak nyata. Otak tuh gak ada. Pertama kan gimana cara nge-save Pro Bowl, atau emang gak usah di-save, ya udah di-kill dan gak usah ada selectionnya segala macam. I think Pro Bowl udah cukup kayak awarding aja sih menurut gua. Kayak itu kan part of the contract aja kan. Gak perlu ada kayak, soalnya kalau olahraga lain tuh gak fisik. Contoh kayak All Star atau baseball baseball lebih asik lagi. Lebih asik lagi gitu. Atau ya mereka bikinnya ya fun kayak Savannah Banana. Kalau mau sekalian yang kayak gitu menurut gua yang benar-benar bikin fun. Ya kalau mereka find a way to make Savannah Banana tapi buat football gitu sih. But otherwise terus make it serious man. Kayak Tyler Huntley lah. Lu tau gak QB-nya AFC tahun ini siapa jadinya yang masuk Pro Bowl? Siapa? Joe Burrow. Oke. Joe Flacco.
Hah? Sama the legendary. The legendary. AFC North semua ya Allah, dan gak ada yang paling, dan the best QB di AFC North pun gak terima ya. Ini jadinya kayak Ohio QB room anjir. Iya. Joe Flacco kan pindahnya ke Cleveland sama Cincinnati. Iya benar. Nggak ada. Iya, lamar gue enggak. Ya Allah, ya itu sih menurut gue, mereka kalau mau dianggap serius jangan. Ya gue tahu sih mereka undang Sanders, so people will talk about it, but it's just plain stupid. Ya undangannya tuh kan juga kayak sebagai seventh alternate kayaknya. Ya, kan masih ada Justin Fields. Justin Fields nolak loh, by the Berarti kan way. Justin Fields di atas ya. Si J Stroud aja nolak loh. Iya, si J Stroud nolak. Ya gue paham sih, si J Stroud gak bisa keluar public. Minimal sampai tahun Parah, depan sih. meme-nya parah banget anjing. Karena gue tungguin depan rumah dia. Ada satu pemain yang bisa gantiin meme-nya JJ McCarthy itu udah parah sih. Itu si J Stroud Itu gila udah parah sih. Si J Stroud udah jadi meme sekarang anjir. Skills challenge-nya masih ada ya Pro Bowl tahun ini? masih. Tahun ini. Dodgeball masih. Masih, terus mereka kan mainnya flag football ya. Iya. Seingat gue, ya cuma it's that man. Menurut gue ya, kalau mau seru ya, menuju LA nih kan 2028 Olympics kan. Iya. Pro Bowl, lu pilih yang emang kayak terbaik yang bisa main dari NFL segala macem, lu lawanin sama timnas flag football Amerika. Wah anjing itu seru sih. Yang Sekali. kalah, Iya. yang menang, yang ngewakilin Olimpik. Amerika ke Iya. Olimpik. Gila lu. Gila kan sih. lu. Iya. Itu gila sih. Cuma ya, gue nggak tau flag football Amerika. Cuma kalau lu suruh Mahomes gitu lah. Mahomes ke Justin With all due Jefferson. respect man, gue tau quarterback flag football Amerika kan marah kan ya, karena kayak Feeling disrespected. iya gitu ya. kayak gue yang nge-grow game kenapa lu pada yang main gitu. Iya. Main? Yang di LA itu berarti kan ada 5 lawan 5 ya kan flag football, ada 8 lawan 8 yang main tuh 5 lawan 5 doang. 5 lawan 8 lawan 8 tuh udah enggak. Oh udah enggak ya? 5 lawan 5 berarti Mahomes misalkan ya, Mahomes, Bijan. Bijan. Gue bakal pakai lamar sih. Iya. Mahomes sama lamar sih, Mahomes sama lamar sih. Mahomes lamar. Gue nggak yakin kalau Josh Allen bakal kompatibel buat itu sih. Josh Allen kayaknya enggak. Secara atau Justin Fields aja sekalian kalau gitu. Justin Fields. Iya. Snap bola lari. Udah gitu aja terus. Ayo tiap mainnya, tiap playnya tuh selalu run option Iya, aja. option kayak half back dive tapi Justin Field. Gitu. Running backnya bisa Bijan gitu. Bisa Bijan. Wide receiver lo tinggal milih. JSN, Justin Jefferson, Jamar Chase. Mau yang mana? Lu bayangin aja kalau misalkan tim dari Asia gitu tiba-tiba ngelawannya Justin Jefferson anjir. Centernya pilih tight end yang bisa nge-snap, suruh latihan snap bola. Trey McBride. Iya. Suruh Trey McBride. Ya udah beres. Defensive back. Nanti kalau defense lu bayangin Gonzalez, Pat Surtain. Derek Stingley. Yang ngeras Will Anderson. Anggaplah 4 defensive back kan. Itu kan udah Stingley, Gonzo, Surtain, satu lagi Quinyon Mitchell. Hah? Quinyon Mitchell. Pas rushernya Will Anderson atau Miles Garrett. Gue jadi quarterback dikejar Miles Garrett, nangis ya gue keluar arena. Bayangin badan segede gaban. 5 lawan 5 ya tapi ya. nggak bisa sih Pro Bowl. Iya, nggak bisa. Pro Bowl is that man. Nggak ada yang bisa. Emang the kind of all star games yang masih menurut gue paling seru ditonton tuh ya baseball. Even All Star NBA juga Udah dying ya. Karena mereka udah ya playing around aja Iya, kan. udah Kalau playing MLB around. soalnya lebih serius karena kalau untuk pitcher misalkan pitcher yang biasa di manage load-nya itu kan juga paling main satu inning doang ya. Ya, satu inning, satu Kayak inning. tahun satu kemarin inning. kan kayak Skins lawan Judge, ground out anjing. Bangke. NHL. Ada yang nonton. Gue gak nonton Gue nonton. All Star-nya NHL. Iya. Walaupun gue nonton NHL, gue gak nonton All Star-nya. Iya. Tahun ini kayaknya gak ada deh karena Olympic Winter. Oh Kalau Olimpik itu nggak ada All Star ya? Gue nggak tahu sih, cuma gue setahu gue tuh ntar lagi mau break Olympic Winter dan coincide sama NHL All Star harusnya. Jadi menurut gue mungkin nggak ada sih. Iya sih, tapi ya Pro Bowl udahlah ya. Ya, Wassalam. wassalam. Gue mau lihat ada hiring place Cliff. Enggak, tadi pernah kita balik ke Robert Kraft anjing kena. Iya. Udah ada alasannya belum kenapa Robert Kraft? Robert Kraft ini Roger Goodell bilang ini ada statement Roger dari Goodell. Roger.
Oh, Kenapa Roger? giliran Robert Kraft Godel turun. The track record goes without saying. Samuel Patriots and Robert Kraft, who is also a candidate. They are spectacular. They have contributed so much to this game, and I believe they'll be Hall of Famer, just not in 26. Gila lu. Lu tahu siapa yang paling cocok dengan karakter kayak gitu? Bill Belichick lah. Bill Belichick kayak gitu, contribute so much to the game kan. Gak ada. Gila sih. Gue tuh inget katanya ada salah satu defensive game plan-nya Belichick yang masuk ke Hall of Fame. Oh iya. Iya, katanya ya. Gue lupa yang mana. Gue sempat lihat di Twitter juga. Memang maksud gue kalau kayak gitu game plan-nya masuk, tapi orangnya enggak gitu loh kayak. Tapi Robert Kraft kira-kira kenapa ya? Ya, I guess the same sih, kayak contribute to Spygate atau that happy ending yang dulu. Iya sih. Iya sih, cuma Kayak semua billionaire morally gray man, kayak lu mau Saints billionaire, I don't think there is one. I think yang benar-benar normal gitu secara owner paling Ravens owner. Steve Bisciotti? Ya, gue gak pernah ini sih. I think Kyle McNair juga ownernya Green Bay ownernya owner Green Bay siapa? Masyarakat yang normal orang Shareholder pemegang saham. Tapi balik lagi ke kalau misalkan tentang Hall of Famer ya, gue tadi juga ngeliatin dari finalis dari Hall of Famers, bisa Belichick dan Kraft. Ini gue akan baca juga dari listnya. Ada Willie Anderson, offensive tackle dari Bengals kalau nggak salah 90-an. Bukan bapaknya Will Anderson ya? Setahu gue mungkin gak. Kan Will Anderson kan junior kan, cuma itu bapaknya. Will Anderson the third loh itu. Oh itu the third. Kakeknya berarti. Iya kakeknya. Terus habis itu ada Jari Evans, offensive guard. Terus habis itu Frank Gore, Torrey Holt, Luke Kuechly. Terus juga QB dari Joey, Eli Manning. Eli Manning gak masuk. Eli Manning I think maybe Nggak first ballot lah ya. Nggak bakal masuk. Iya. Terrell Suggs, Adam Vinatieri, Adam Vinatieri, Reggie Wayne, yang ini kayaknya lo overdue sih. Drew Brees kayaknya masuk kali ya. Kevin Williams, Jason Witten, Darren Woodson, Marshall Yanda, Drew Brees, dan Larry Fitzgerald. Oh ya, dua itu lock. Berarti kan sekitar Hall of Famer tuh kadang ada 5 atau 6 orang kan ya yang in that class yang in that class yang bisa masuk. Nah kalau misalkan menurut lo dari menurut Andra dulu deh, menurut Andra dari list yang tadi siapa aja yang bakal masuk? Berarti berapa milih? 5 deh. 5 ya. 5 aja. 5 menurut gua Drew Brees, Fitzgerald, Luke Kuechly udah harus masuk. Itu berapa 3 ya? Oke. 3. Reggie Wayne, yes. Sama satu lagi gue kayak torn between Vinatieri sama Terrell Suggs sih. Same thing sih, gue juga mikir itu. Vinatieri kalau ya. No Eli? Apa? Nggak Eli? Ya karena udah tahu, udah bakal masuk, gue udah dapat info duluan. Work of sources. Work of sources. Kalau ya gue sih juga Drew Brees, Larry Fitzgerald, gue rasa sih Marshall Yanda bisa masuk. Marshall Yanda bisa masuk. Kuechly dengan alasan karena picknya dia tuh oke banget. Dan juga kayak ada contoh kayak Patrick Willis cuma 7 musim doang main. Kuechly juga practically the same kayak shorter career tapi very high prime gitu kan. Dia kayaknya selalu masuk Pro Bowl tiap tahun dan dia menang DePoy kan. Menang DePoy kalau misalkan Kuechly nggak menang DePoy, JJ Watt menang 4 kali beruntun. Itu sejago itulah Luke Kuechly. Kapan terakhir off ball linebacker menang DePoy anjing? Ya itu. Luke Kuechly kan. Ya biasanya kan edge rusher gitu kan. Atau defensive back, corner. Paling satu lagi gue rasanya Reggie Wayne. Reggie Wayne juga sebagai wide receiver satunya Manning setelah Marvin Harrison pensiun. Terus habis itu I think itu kayak 2003-2004 Colts itu benar-benar yang stacked man. Gila. Kalau misalkan dilihat-lihat Peyton Manning, terus habis itu Marvin Harrison, Reggie Wayne, Dallas Clark ke. Lu bayangin aja offense yang kayak gitu di stopnya sama Tom Brady. Lu gak mau bilang defense ya? Enggak, lu gak bilang defense ya? Tom Brady dan Defense-nya siapa? Bill Belichick. Defense-nya enggak lah, orang masa pemain bagus kayak gitu di stop sama yang enggak first ballot Hall of Fame. Enggak lah. Gue masih bingung kenapa Bill gak masuk. Ya Allah, NFL tahun ini emang aneh. Menurut gue tapi aneh itu juga. Tapi adalah positifnya adalah
sekarang kelihatan bobroknya Hall of Fame kayak apa. Yeah. Dan semua orang bersatu di belakang Bill Belichick gitu kayak Itu aneh banget sih. ini aneh tuh. Iya, semua orang To loh, support kecuali Bill Hall of Belichick. Fame voters. Ini pertanyaan ini sesuatu yang gue nggak pernah rasain nih. Banyak yang dukung Semua orang dukung Patriots itu jarang banget tuh terdengar banget. di zaman 2000-an, apalagi zaman Brady, zaman Belichick, zaman Robert Kraft gitu. Iya, kalau dipikir-pikir Brady ntar nggak usah first ballot nih, nggak apa-apa deh. Voter Hall of Fame harus di refresh, itu kan isinya bapak-bapak kakek-kakek. Nggak ada. Kalau Hall of Fame voters itu kalau misalkan Tom Brady tetap first ballot, tapi sebagai TPB Buccaneers saja. Jahat banget loh. Jahat banget kalau udah kayak gitu. Tapi ada media juga dah. Kalau Ada. Iya emang Iya, media, kan. beberapa media makanya. Media dan juga Tapi medianya yang personil seniornya gitu Iya, ya. personil senior dari berbagai macam insider beat. writer loh. Itu dia masalahnya. Kayak kemarin yang nggak ngevote Bill kan Bills, Colts, Chiefs, Steelers. What the hell, man? itu literally yang udah dibantai-bantai semua soalnya. Menurut gue harusnya masukin inilah full 100% emang orang-orang yang udah di Hall of Fame. Iya, kalau mau kayak gitu menurut gue bakal lebih fair gitu loh. Hall of Fame committee Bukan gitu kayak ya. beat writer senior dari some place atau ex, aneh banget sih menurut gue. Itu karena biasnya luar biasa soalnya. Biasanya luar biasa dan voter harus there's like law lah, kayak there's kayak vote yang nggak make sense kalau dia nggak bisa jelasin, just take away the vote, man. Iya. nggak jelas banget Bill nggak masuk first ballot. Iya. 8 ring, literally 8 ring. What more guy have to do, man, just to be on the Hall of Fame? Nggak mungkin, nggak, there is no way. Nggak pacaran sama 24 tahun. Kirain dia di gagalinnya tuh karena ngiri dia sama Ya bisa aja ngiri. Ya ngiri ya, itu lo tau sendiri Bills GM 4 kali masuk Super Bowl gak dapet apa-apa. 4 kali beruntun lah. Padahal tuh GM yang nolak itu juga nggak turut serta tuh buat Super Bowl. Bener. Tapi, iya, Bill Polian kan Bill namanya. Polian ya. Iya. Gitu lah gengs, kalau lu selalu tertindas jadi generational hater. Pelajarannya adalah tidak boleh iri dan dengki kepada orang yang sukses gitu. Betul. Jadi kalau nanti di hari Senin besok Patriots menang, jangan iri dengki. Udah. Oh, boleh. Jangan iri dengki kalau rebuild-nya cuma 6 tahun. Jangan. Tapi 6 tahun lama Gila ini. Ini Kok adalah bisa sih lu berapa puluh tahun gitu? padahal tim yang termasuk baru gitu loh. Tapi kena stray. Itu perpisahan Bill Belichick anjing, udah sampai 3-14 dapetin Drake May dipecat. Ya. Iya. 4-13 4-13 dipecat, dapat Drake May, 4-13 lagi dapat Dapat Will Will Campbell. dapat Will Campbell dan draft class yang lebih bagus. Wow, luar biasa, sangat menderita loh guys. Sangat menderita loh. 2 tahun loh, Iya. 4-13. Boston terakhir lihat juara 2024. Gila loh, ada bayi umur 2 tahun belum lihat Boston juara loh anjir. Gila. 2024 tuh Boston Celtics. ya? Celtics, iya. Celtics ya. Kalau Red Sox gak mungkin juara lagi. Eh? Red Sox gak mungkin juara lagi. Untuk hidup gua jangan. Oh iya bener. Gua fans Yankees soalnya. Gue sih gak masalah Red Sox juara. Yang penting jangan Dodgers aja lagi. Iya, yang penting jangan Walaupun itu Dodgers. kayaknya keniscayaan sih sebenarnya. Susah banget anjing. Oh, sebelum kita tutup sama hiring updates, Broncos just hire Davis Webb jadi OC mereka. Broncos dulu Broncos. Iya Denver Broncos. Ya Broncos. Okay. Karena Joe Lombardi dipecat. Broncos duluan daripada Giants. Iya. Raiders kemungkinan hire Clint Kubiak. Yep. After Super Bowl. Arizona Cardinals just hire adiknya Matt LaFleur ya, Mike LaFleur sebagai head coach. Jadi kita punya 2 ya, MALF Matt LaFleur, MILF Mike LaFleur. Kita nggak bisa pakai MLF doang sekarang, soalnya ada 2. Oh iya ada 2. Iya. Ada MILF, ada MALF. Hiring update juga, Jonathan Gannon jadi DC di Packers. Iya, Jonathan Gannon jadi DC. Jadi Jonathan Gannon kerja untuk kakaknya orang yang gantiin dia di Digantiin sama bosnya dia sekarang. Digantiin sama adanya bos. Itu cook chair move ya. Chair move. Kayak even nepotism aja itu bisa terjadi di NFL. Di NFL di versi head coach level. And yeah, that's all for our Super Bowl preview. Ya,
this is the battle of the team Patriots yang gak pernah ketemu offense segila Seahawks dan juga Seahawks yang gak pernah ketemu defense seketat Patriots ya. So it's gonna be fun battle between the two. Sam Darnold lawan Drake May, the battle of third overall pick ya for each of them. Gue sempat cari di Google, kayaknya katanya belum pernah ada tuh. Damn. Ya, jadi ini pertama ya. Alright. Another stats. Yang pertama sebagai Ya, battle antara third overall pick. oke. For both of them kan. Ya, kita- Saya ingat gue Sam Darnold 3 soalnya. Yang gue inget tuh kayak Super Bowl battle dari first overall lawan second overall pick yang Super Bowl 50. Yang ada Oh ya, Cam Manning sama sama Cam sama Von. Cam sama Von ya. Von. Iya. Dan ini kayaknya pertama kali gue sempat Google sih, penasaran, katanya nggak ada, cuma gue nggak tahu tuh. Soalnya gue pakai Google AI. Mungkin ya. Kita anggap aja benar, gengs. Yang history lain kita hapus. So gonna be fun battle and dan kita bakal nonton di @America. So for you guys yang di Jakarta bisa ke @America atau nanti kita bakal post di mana aja kali ya kalian bisa nonton. Ada di Bali, ada di Jakarta, so many places. And of course, if you like our stuff, like our YouTube channel, like subscribe, rate, share to you guys, force your family to watch our video. Yeah. Store them in basement, tie up in the chair, paksa sampai nonton, nggak boleh kedip. Ya, ada beberapa teknik untuk bikin mereka nggak kedip, dan selain itu juga Kok tahu? sering nonton. Follow our TikTok di Warkop Media dan juga X, Instagram to see breakdown of film and NFL update. Dan of course karena NFL udah beres, kita bakal bahas free agency nanti di 9 Maret. Ada draft juga di 23 April. Yes. And maybe other sports kayak Yes. MLB. Who knows? Yeah. Who knows? Iya, Basket. who knows, iya. Nggak tahu. Jadi walaupun F1. Super Bowl selesai, kita episode Yes. akan tetap jalan. Betul. Kayak kita juga ada pengetahuan F1 kayak Lewis Hamilton ngedate Kim Kardashian. In Paris. Di dan ya it's gonna be fun. So ya follow. Gak nyangka sih ya, tapi udah nyampe Super Bowl dengan Cepet pas ya? Ya, Iya. kita pertama kali episode kan bulan-bulan September. Kita week kedua kita bahas. Enggak, week pertama kita. Kita week 1 tuh Week udah 1 ya? langsung Langsung. our first episode loh itu. Karena kan pilot kita. dengan segala macamnya udah week 1 Cepet banget anjir, tiba-tiba udah Super Bowl so fast. 18 minggu tambah 3 ya. 21 sekarang berarti udah episode ke 22. 22. Yes, dan Tapi ini kongres juga nih karena kita akhirnya bisa yes, kita tapping konsisten. offline, let's go gitu Kita kan. konsisten. Tapping offline. Semoga bisa sering. Iya. Dan ini tersusah, makanya kalau nanti offline nanti off season mungkin kita bakal bahas another sports. So, cuma NFL-nya nggak bakal ketinggalan kok. Masih ada free agency sama draft. Iya, draft kan preview. udah biasa kan Joey Iya, bahas bahas anak off-season dan dari draft. Desember anak-anak gitu. kuliah. ayam atlet kampus, bukan ayam kampus. Hey, wow. Jadi ya, that's all for our preview. Please follow our stuff, our social medias, and see you in the Super Bowl Review. Review.